Shalom saudara, di dalam Alkitab Allah berkali-kali melakukan mujizat yang dahsyat. Bangsa Israel pernah menyaksikan dan mengalami bagaimana terbelahnya laut dan berjalan di atas dasar laut yang kering. Namun sayangnya hal tersebut tidak membuat bangsa Israel benar-benar mempercayai Allah. Melainkan dalam cerita selanjutnya kita tahu bangsa Israel justru memberontak kepada Allah. Saudara, mujizat adalah tindakan Allah untuk menyatakan kasih dan menolong manusia dengan cara merubah apa yang mustahil bagi manusia menjadi tidak mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tetapi yang perlu dicatat adalah mujizat tidak pernah menjadi tujuan utama. Tujuan dari terjadinya mujizat adalah pertobatan kepada Allah. Dan mujizat terbesar bagi manusia bukanlah tuli mendengar, lumpuh berjalan, tetapi karunia keselamatan Allah yang disediakan lewat penebusan Kristus. Pertobatan sendiri berarti melakukan kehendak Allah dan berbalik kepada Allah dan meminta ampun atas segala dosa. Namun sayangnya Alkitab seringkali mencatat ketika kita sudah diberi mujizat tetap saja tidak bertobat atau mengalami pertobatan tetapi tidak bertumbuh. Ada beberapa contoh dalam Alkitab yang bisa kita lihat. Pertama, peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir dengan berbagai mujizat besar. Seperti kasut yang tidak pernah rusak selama 40 tahun. Apakah saudara terbayang berapa kasut yang dibutuhkan untuk perjalanan 40 tahun di padang gurun? Bisa 10-15 kasut. Tetapi bangsa Israel hanya membutuhkan satu kasut. Jika sekarang kasut itu adalah sandal atau sneaker. Belum lagi air yang keluar dari gunung batu dan makanan yang turun dari langit. Sedemikian dahsyat mujizat Tuhan. Namun tetap saja diakhiri dengan sungut-sungut dan pemberontakan kepada Tuhan. Kedua, Matius 11 ayat 20 mencatat. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizatnya. Dalam pelayanannya di bumi, Tuhan Yesus sangat banyak melakukan mujizat. Tetapi ironisnya, kota-kota yang mengalami mujizat ini tidak bertobat sehingga dikecam oleh Tuhan Yesus. Ketiga, cerita Simon sang penyihir dalam Kisah Para Rasul yang tak mengerti bahwa mujizat diberikan agar manusia bertobat. Dan rasanya hal-hal seperti ini terus berulang sampai hari ini. Meskipun ada banyak mujizat, tidak semua orang yang menerima mujizat melakukan pertobatan yang sejati. Lalu apa sebenarnya prinsip, tujuan, dan maksud mujizat yang Tuhan berikan kepada manusia? Yang pertama, mujizat membuka pintu pertobatan. Seperti yang dikatakan di awal, mujizat bukanlah tujuan akhir. Melainkan dari tujuan terjadinya mujizat adalah pertobatan kepada Allah. Oleh sebab itu, sia-sialah seseorang mendapatkan mujizat apabila tidak mengarahkan hidupnya kepada pengenalan akan Tuhan Yesus. Setelah mujizat terjadi, ada yang lebih penting dari mujizat itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Dalam hal ini perlu ditekankan bahwa yang terpenting bukan hanya mengalami mujizatnya, tetapi kehidupan pertobatannya dan pengenalannya akan Tuhan Yesus setelah mendapatkan mujizat. Yang kedua, mujizat akan menunjukkan kuasa Tuhan atas hukum alam semesta. Prinsipnya adalah lewat mujizat kita tahu bahwa Allah berkuasa atas alam semesta. Dan segala makhluk di bawah kolong langit ini harus tunduk di dalam namanya. Yang ketiga, mujizat itu dalam rencana keselamatan. Mujizat dipakai Tuhan untuk menuntun orang masuk dalam rencana keselamatan Allah. Tuhan izinkan mujizat terjadi supaya orang yang mengalaminya juga mengalami kebangkitan iman. Tuhan tidak mau kita hanya terkagum akan mujizat yang Dia lakukan. Ibarat zaman sekarang, Tuhan tidak mau hanya mendapatkan likes yang banyak di sosial media. Tetapi yang Tuhan mau adalah ketika mujizat terjadi, mereka yang mengalaminya menjadi murid atau pengikut Tuhan Yesus yang setia. Yang akan tetap setia baik enak maupun tidak enak keadaannya. Sesungguhnya mujizat itu akan membawa seseorang kepada pertobatan, mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Halo Bapak Ibu, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus baik, amat sangat baik. Sampai hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Dan saya percaya hari ini, mari kita semua rindu untuk memuji menyembah Tuhan. Kita memberikan sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Mari angkat tangan Bapak Ibu kepada Tuhan. Kita bersyukur, kita naikkan nyanyian syukur kita buat Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik, Engkau amat baik Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami bersyukur hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada ya Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami. Kami datang bawa tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mohon mari Roh Kudus urapi kami. Oralabo syata karalaba yarabo syandaralabo. Urapi kami ya Tuhan. Ini hidup kami. Kami bawa kepadamu Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan. Mari hadir di dalam ibadah kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Ini kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Kami bawa hidup kami kepada-Mu ya Tuhan, dan kami percaya dimanapun kami berada, tempat kami beribadah, kami tahu Tuhan ada di sana. Terima kasih banyak Bapa. Ini hidup kami. Kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Mari naikkan pujian ini. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, amin, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Mari musik bawa kita lebih lagi ke hadirat Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami
kami ada di hadirat-Mu saat ini ya Aba. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi kami ya Tuhan, dimanapun kami berada. Kami tahu Roh-Mu ada di sana bersama-sama kami Tuhan. Oh, mari Bapak Ibu yang ada di mana saja, di rumah-rumah, angkat tangan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik Tuhan. Ini tangan-tangan kami ya Tuhan. Haleluya. Mari naikkan pujian ini buat Tuhan. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Yesus, kami rindu Tuhan mendekat kepadamu di hadirat-Mu ya Tuhan. Yesus Tuhan, Engkau Allah yang kudus, Engkau Tuhan yang Maha Tahu, Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Yesus Tuhan, kekuatan kami, kekuatan umat-Nya. Yesus Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang dahsyat. Yesus. Haleluya. Haleluya. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Kami sembah Engkau Yesus. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang,
tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ya, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidup. Amin. Tuhan, katakan tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, goyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Mari angkat tangan, katakan buat Tuhan, Kau tetap Mari tepuk tangan buat Allah kita. Apapun yang kita alami hari-hari ini, mari kita mau katakan buat Tuhan, Engkau Yesus tetap Tuhan kami, Allah kami yang sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Kami sangat percaya saat kami di hadirat-Mu, saat kami mengalami hadirat Tuhan, maka yang sakit kami disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan yang baru, yang semputus asa, hilang pengharapan, Tuhan kasih kekuatan yang baru. Tuhan hibur kita semua di hadirat Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita yang mau bersuka cita, yang mau menyanyi bersorak-sorak buat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Ada berapa banyak yang mau datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur? Yes. Amen. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Hey, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Ayo nyanyikan. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Hey, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya
kasih setianya, bahwasanya tuh selamanya, bahwasanya tuh selamanya, bahwasanya tuh selamanya, kasih setianya. Mari siap-siap bersyukurlah. Haleluya. Amin. Oh, kita adalah orang-orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan, karena Dia sungguh dahsyat, Dia ajaib. Amin. Dia berkuasa. Haleluya. Yesus. Haleluya. Yes. Amin. Berkuasa di bumi, di surga, bertakhta dalam kemuliaan. Dia berkuasa pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Amin. Haleluya. Berkuasa di bumi, di surga, bertakhta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Allah kita. Katakan amin. Haleluya. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hebat. Amin. Haleluya, haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara saya masih terus mau memuji Tuhan. Setuju katakan amin. Mari kita terus memuji Tuhan. Dan biarlah sukacita Tuhan yang Tuhan siapkan buat saudara saya. Hari ini kita semua terima itu. Pengurapan Roh Kudus mengajar saudara dan saya untuk memuji Tuhan. Mari nyanyikan bersama-sama. Allah itu baik. Allah itu baik. Sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan,
kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa di dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Sama-sama. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Haleluya. Kalau saudara bisa tepuk tangan sama-sama, mari tepuk tangan bersama-sama dengan musik. Kita memuji Tuhan karena Tuhan adalah sukacita kita, kekuatan kita yang ajaib. Setuju, katakan amin. Saya percaya waktu kita memuji Tuhan, yang sakit hari ini Tuhan sembuhkan dengan kuasa-Nya. Tuhan lawat kita semua hari ini. Boleh sekali lagi musik menyembah Tuhan. Amin. Tuhan, kami percaya, kami yakin Tuhan, penyertaan-Mu sempurna atas kami. Bilang sama-sama, Tuhan, aku tahu, aku pasti diberkati Engkau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu akan datang kepadaku, dan sudah ada hari ini waktu aku memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Mari sama-sama katakan, kasih setianya dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Boleh sekali lagi, kasih setianya pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sekali lagi, Yesusku luar biasa. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan yang kita sembah luar biasa. Haleluya. Katakan amin, saudara. Dan biarlah apa yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya, berkat-berkat Tuhan yang Tuhan siapkan, bahkan kesembuhan, kesehatan Tuhan berikan, kasih-Nya kepada saudara luar biasa dan saya. Haleluya. Haleluya. Katakan, Tuhan, aku percaya Tuhan, Engkau ada bersama denganku hari ini. Aku tidak perlu takut, aku tidak perlu khawatir, sebab Tuhan di pihakku. Amin. Haleluya. Siapkan hati Bapak Ibu Saudara. Kita sembah Tuhan, kita menyanyi lebih lagi buat Tuhan. Sama-sama katakan, kemanakah kami
pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan uluran tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Dari depan sama-sama nyanyikan pujian ini. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan uluran tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan uluran tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Keajaiban-Mu, uluran tangan-Mu buat kami hari ini yang menanti-nantikan Engkau Tuhan. Kami percaya hari ini dengan iman waktu kami hampiri tahta kasih karunia-Mu, Engkau menyiapkan semua buat kami Tuhan. Kami berserah kepadamu ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah waktu menyembah Tuhan, mari angkat tanganmu buat Tuhan. Tuhan mau memberkatimu, Tuhan mau menolongmu hari ini. Jangan pernah khawatir akan kuasa Tuhan. Beri kesempatan untuk Tuhan bekerja. Terima kasih, katakan Tuhan, terima kasih. Aku mengalaminya bersama dengan Engkau ya Tuhan. Aku memuji-muji nama-Mu yang besar ya Tuhan. Berharap kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau ada di tengah-tengah keluargaku Tuhan. Engkau ada di dalam suami, istri, anak-anakku Tuhan. Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih. Engkau baik, sungguh baik. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara sekali lagi. Katakan sama-sama. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan uluran tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Sekali lagi, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan uluran tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau
Mari sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kami butuh pertolongan-Mu. Tolong kami, anak-anak-Mu Tuhan, orang-orang yang mengasihi-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, ini kami gereja-Mu Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu yang berharap kepada-Mu. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, dalam roh, dalam kebenaran, selamanya, selamanya Tuhan. Haleluya. Oh ralabah ya ralabah, katakan ralabah ralabah. Terima kasih. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan banyak-banyak berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Sebab Engkau baik buat kami, sungguh baik, sangat baik Tuhan. Bapa terima kasih, dan mari tuntun kami dengan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu memberkati kami hari ini. Roh Kudus tolong hamba-Mu ini, tolong kami semua untuk kami boleh mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama yang setuju mari kita katakan amin, 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 amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Ya, kita lihat firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal 50 ayat yang keempat. Ya. Yesaya pasal 50 ayat yang keempat. Saya bacakan buat saudara. Yesaya 50 ayat yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Nah, saudara, Alkitab berkata di dalam Yesaya 50 ayat yang keempat ini, judulnya kalau saudara baca, ketaatan hamba Tuhan. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara dan saya, Alkitab berkata, orang yang percaya Tuhan itu semua adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu artinya orang yang hidupnya berharap kepada Tuhan. Hamba Tuhan itu artinya orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Orang yang hidupnya mencontohi teladan yang Tuhan Yesus berikan. Saudara, ini kitab nubuatan, ya. Ini mengarah kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ini 700 tahun lebih dinubuatkan oleh Yesaya, ya, bahwa Yesus Kristus Tuhan yang nanti ada di bumi itu, pada waktu ribuan tahun yang lalu itu, taat kepada Bapaknya di sorga. Ya. Saudara dan saya yang hari ini berkata bahwa kita hamba Tuhan, kita harus taat kepada Tuhan. Setuju katakan amin saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau perhatikan Yesaya pasal 50 ayat yang keempat ini berbicara kepada Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai murid Kristus, ya, murid Tuhan. Bilang sama-sama saya, engkau murid Tuhan. Engkau murid Tuhan, saya juga murid Tuhan. Saudara, seorang murid, kalau saudara perhatikan, itu pasti mengalami yang namanya ujian, yang namanya proses. Mau naik kelas di dalam sekolah, di pendidikan, harus ada ujian, harus ada ulangan. Begitu juga saudara dan saya yang mengikuti Tuhan Yesus sebagai seorang murid dan sebagai seorang hamba Tuhan, kita pasti mengalami itu. Saudara, ada dua hal di dalam Yesaya pasal 50 ayat 4, yaitu berbicara tentang yang pertama adalah perkataan, yang kedua adalah pendengaran. Setuju katakan amin. Saudara dan saya setiap hari pasti berkata-kata. Tidak ada orang yang tidak berkata-kata. Kecuali kalau orang itu tidak punya lidah atau tidak punya mulut, saudara. Tapi saudara dan saya pasti berkata-kata tiap hari. Tergantung berapa banyak. Ada orang yang kuat di dalam perkataan, makanya dia berkata-kata terus. Kalau tidak ngomong itu rasanya gimana, ya? Perkataan. Yang kedua, saudara,
ayat ini berbicara tentang pendengaran seorang murid. Saudara, begitu pentingnya telinga. Begitu pentingnya dua telinga yang Tuhan taruh dalam hidup saudara dan saya. Untuk apa? Untuk mendengar. Haleluya. Saudara, pertanyaannya hari ini, apakah kita lebih banyak mendengar atau kita lebih banyak berkata-kata? Alkitab bilang begini. Saudara, kalau kita banyak mendengar, itu lebih baik, Bapak Ibu Saudara. Mendengar, dan mendengar. Tahukah saudara, iman timbul mulai dari mendengar, dan iman timbul mulai dari berkata-kata? Haleluya. Saya percaya setiap hari saudara memperkatakan firman. Setiap hari saudara mendengar firman. Iman Bapak Ibu Saudara timbul. Tuhan mau supaya sebagai hamba Tuhan yang taat kepada Tuhan, mari kita perkatakan firman. Kita baca Alkitab tiap hari. Kita dengar firman Tuhan. Kita dengar Roh Kudus berbicara buat kita lewat firman Tuhan tiap hari. Nah, saudara, melalui firman Tuhan ini, karena begitu pentingnya perkataan. Karena Alkitab bilang, perkataan seorang murid itu akan membuat semangat orang lain. Perkataan saudara akan membuat saudara semangat. Ya. Oleh sebab itu kita harus berkata-kata yang penuh dengan semangat, penuh dengan firman. Supaya apa? Saudara dan saya tetap semangat. Keadaan boleh berubah, keadaan boleh belum berubah, tidak berubah sama sekali. Tetapi yang paling penting buat saudara dan saya, perkataan saudara dan saya itu akan membuat saudara dan saya semangat. Akan membuat orang-orang di sekitar saudara, akan membuat keluarga, suami, istri, anak-anak semangat. Bilang sama-sama saya mau rubah perkataan saya. Supaya orang lain yang mendengar mau tetap semangat. Semangat untuk bekerja, semangat untuk melayani, semangat untuk mengikuti Tuhan. Setuju katakan amin, saudara. Nah, Bapak Saudara, mari saya mau kasih contoh buat saudara. Di dalam Alkitab ini ada orang yang berkata-kata dan mematikan iman orang lain, membuat orang lain gusar, membuat orang lain gundah gulana, membuat orang lain tidak bisa bangkit. Tapi Bapak Saudara, ada perkataan juga yang membuat orang lain bangkit, yang membuat orang lain maju, yang membuat orang lain semangat. Kita buka di dalam kitab Bilangan. Nah, mari kita lihat kitab Bilangan pasal 13. Kitab Bilangan pasal 13. Bapak Ibu Saudara, ini bercerita tentang Musa mengutus 12 pengintai untuk melihat, mengintip tanah Kanaan, menyelidiki tanah Kanaan, tanah perjanjian waktu itu, ya. Apa yang ada di tanah perjanjian itu? Mari Bapak Ibu Saudara, ayat 33. Ayat 33 berkata seperti ini. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Nah, Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik. Yang bicara ini adalah 10 orang yang pergi bersama-sama Yosua dan Kaleb di tanah perjanjian. Saudara, memang betul apa yang ada di tanah perjanjian seperti itu, saudara. Ada banyak orang-orang raksasa, ada banyak orang enak, ada banyak orang-orang jahat, orang baik. Ada banyak hal-hal yang menarik di tanah perjanjian itu. Saudara, bukankah dunia itu seperti itu, saudara, hari-hari ini? Ada banyak hal-hal yang tidak baik, ya. Ada niat-niat jahat manusia. Ada juga banyak yang baik, saudara. Ada banyak hal-hal yang menarik. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini 10 orang, perkataan 10 orang, waktu mereka kembali dan menghadap Musa, melapor kepada Musa sebagai pemimpin mereka. Nah, Bapak Ibu sudah lihat ayat 31 dan ayat 32. Keadaan tanah perjanjian. Lihat ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana, yang tadi, Bapak Ibu Saudara, yang 12 orang dan 10 orang lapor ini, yang bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Saudara lihat, 10 orang ini datang, saudara, membawa kabar yang tidak baik, mengecilkan hati. Mereka tidak membesarkan hati orang Israel, tapi kecil hati, membuat orang Israel tawar hati, kecil hati, patah semangat. Mereka bilang, kita tidak dapat maju menyerang mereka. Saudara perhatikan. Mereka waktu keluar dari Israel, dari Mesir, mereka sudah lihat
bahwa pertolongan Tuhan, kebesaran Tuhan, kekuatan Tuhan menyertai mereka luar biasa. Tetapi waktu mereka lihat orang-orang yang ada di tanah Kanaan, mereka bilang kami tidak bisa menyerang mereka. Siapa tahu mereka punya Tuhan yang besar. Bapak Ibu Saudara, dan Alkitab tulis mereka, dan karena mereka lebih kuat daripada kita. Dia bilang musuh lebih kuat. Apakah hari-hari ini saudara bisa berkata juga seperti ini? Mau berkata seperti ini? Oh, pandemi ini lebih kuat. Ya. Sakit penyakit ini lebih kuat. Kita sebentar lagi mati, miskin, bangkrut. Apakah saudara berkata hari ini seperti itu? Bapak Ibu Saudara, mereka sangat mengecilkan hati orang Israel. Termasuk mereka mempengaruhi pemimpin Musa. Bapak Ibu Saudara. Lalu lihat ayat 32. Ayat 32 dibilang begini. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar buruk tentang negeri yang diintainya. Kabar buruk, Bapak Ibu Saudara. Saudaraku, mari hari-hari ini banyak orang memberitakan kabar buruk. Banyak orang memberitakan kabar yang tidak baik, hoaks di mana-mana, saudara. Dengar baik-baik, Bapak Ibu Saudara. COVID-19 ini tidak ada arti apa-apa dibanding dengan kuasa Tuhan yang besar. Setuju katakan amin, saudara. Alkitab berkata semua yang terjadi di bawah kolong langit ini Tuhan izinkan. Jadi kalau Tuhan izinkan, Tuhan juga mau bebaskan, Tuhan juga mau selesaikan. Setuju katakan amin, saudara. Hari ini mungkin saudara bilang, Pak, saya ini keadaan lagi nggak baik. Pekerjaan, usaha, keuangan, hubungan keluarga lagi nggak bagus. Bapak Ibu Saudara dengar baik. Saudara berdiri dan berkata kepada semua yang ada itu, yang saudara lihat, aku hidup oleh karena percaya. Aku hidup karena iman. Aku tidak hidup karena aku lihat. Aku percaya sebentar lagi apa yang aku lihat diselesaikan oleh Tuhan. Setuju katakan amin, saudara. Lalu Alkitab berkata lagi, mereka bilang begini, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Saudara perhatikan, nakut-nakutin, saudara. Ya. 10 orang ini nakut-nakutin orang Israel yang berjuta-juta itu loh, saudara. Berbahaya, perkataan itu bisa menghancurkan, bisa juga membangun. Lalu mereka bilang begini, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah takut sama manusia. Setuju katakan amin, saudara. Takut sama Tuhan, jangan mengecilkan kuasa Tuhan. Mereka ini membatasi Tuhan, mengecilkan kuasa Tuhan, tidak percaya sama firman. Berapa banyak hari-hari ini orang yang mengecilkan kuasa Tuhan. Oh, saya tidak bisa, saya tidak mampu. Oh, saya sudah bangkrut, oh saya tidak bisa naik lagi. Berapa banyak orang Kristen yang mengecilkan kuasa Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu lebih besar dari masalah yang ada. Setuju katakan amin, saudara. Tuhan lebih besar dari persoalan yang saudara alami. Saya yakin dan percaya sementara saudara berdoa, selama saudara menyembah Tuhan, selalu ada solusi yang Tuhan kasih. Setuju katakan amin, saudara. Yang penting hari ini perkataanmu bagaimana. Saudara lihat apa yang dikatakan oleh Yosua dan Kaleb. Tadi 10 orang berkata khawatir takut. Tapi mari lihat apa yang dikatakan oleh Yosua dan Kaleb. 2 orang yang beserta dengan 10 orang tadi untuk mengintai tanah perjanjian. Lihat ayat 30. Ayat 30, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Saudara, orang yang punya iman, orang yang punya paradigma yang baru, orang yang punya hal-hal yang kuat, iman yang teguh, itu dia akan terus menenteramkan orang-orang yang hatinya takut. Kalau saudara ketemu dengan orang-orang yang takut, khawatir akan masa depan, menenteramkan mereka, tenteramkan hati mereka. Perlu hati yang tenang. Setuju katakan amin. Haleluya. Lalu dibilang begini, katanya tidak. Nah ini dia katakan tidak. Seperti kepada orang-orang yang 10 orang yang berkata tadi, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Saudara lihat, Kaleb berdiri, Kaleb bilang tidak, saya tidak yakin dan percaya, sebab Tuhanku lebih dahsyat daripada orang-orang yang ada di tanah perjanjian itu, lebih hebat, lebih kuat dari mereka. Kecil, ya Yosua bilang, Kaleb bilang, kenapa? Tuhan menyertai mereka, saudara. Dia bilang kami akan mengalahkan mereka. Kita akan mengalahkan keadaan yang ada. Kita akan mengalahkan situasi yang ada. Saudara ngomong sama Tuhan, berdiri.
di hadapan Tuhan ngomong, Tuhan bersama denganmu aku akan mengalahkan keadaanku ini. Bersama denganmu aku akan mengalahkan situasi, mengalahkan ketakutanku, aku akan mengalahkan kekhawatiranku Tuhan. Bersama denganmu. Yang mau katakan amin. Yang setuju katakan amin. Saudara, mari, perkataanmu itu yang menentukan hidupmu hari ini dan esok. Apa yang saudara katakan, itu yang Tuhan katakan, itu yang Tuhan lakukan. Setuju katakan amin, saudara. Apa yang saudara katakan, perkatakan di hadapan Tuhan, itu yang akan Tuhan kerjakan buat saudara. Kalau saudara bilang hari ini, Tuhan, kalau hari ini aku belum lihat, aku percaya besok aku akan lihat. Pernyataan Tuhan, mujizat Tuhan, hal-hal yang baik dari Tuhan akan terjadi dalam hidupku. Setuju katakan amin. Saudara dan saya harus berbeda. Ya, Alkitab tulis kita adalah orang-orang yang berpengaruh, ya, mempengaruhi keadaan sekitarnya. Mari ngomong, mulai dari perkataan Bapak Ibu Saudara. Amin. Jangan banyak lagi mendengar hal-hal hoaks, hal-hal yang tidak baik. Ya, seperti apa yang dikatakan 10 pengintai ini. Jangan ikutin kayak begitu, saudara. Tapi saudara berdiri seperti Kaleb dan Yosua. Saudara katakan, tidak, kita akan mengalahkan keadaan ini. Tidak, kita pasti menang, kita pasti menang. Bilang sama-sama saya pasti menang. Keluargaku pasti menang. Kamu pasti menang. Hari ini dan seterusnya. Kemenangan Tuhan berikan buat kita. Setuju katakan amin? Haleluya. Kebenaran buat kita hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, jaga perkataan saudara. Apa yang engkau perkatakan hari ini. Apa yang engkau dengar hari ini. Waktu engkau mendengar perkataan-perkataan firman Tuhan. Engkau mendengar dan engkau melakukan, memperkatakannya. Terjadilah dalam kehidupan saudara. Setuju katakan amin? Lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Bilang, saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Engkau lebih dari pemenang. Engkau lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terpujilah nama Tuhan. Oh, haleluya. Mari kita menyanyi dan kita mau menyembah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau ajaib dan sungguh ajaib. Terlalu ajaib bagi kami ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Untuk firman-Mu. Tuhan, kami adalah murid daripada-Mu ya Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang taat. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Menjaga perkataan lidah kami Tuhan. Dan menjaga pendengaran telinga kami. Tuhan tolong kami, Roh Kudus tolong kami. Roh Kudus terima kasih. Terima kasih. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara yang mau. Angkat tangan biar kita sama-sama berdoa. Tuhan, ini anak-anak-Mu yang mengangkat tangan hari ini. Kami semua setuju untuk menjaga perkataan dan pendengaran kami Tuhan. Di waktu-waktu yang sulit ini. Banyak godaan, banyak cobaan. Banyak hal yang menggoda. Tetapi Tuhan, Roh Kudus tolong kami untuk menjaga perkataan kami. Kami mau berubah ya Tuhan. Kata-kata kami, pendengaran kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendengar hal-hal yang baik dari firman-Mu. Tolong kami Tuhan. Mari tolong kami. Ampuni kalau kami banyak berkata-kata yang salah Tuhan. Kami banyak berkata-kata negatif yang membuat suami, istri, anak-anak, mungkin keluarga, mungkin sekitar kami merasa kecewa, merasa putus asa, bahkan menjauh dari Tuhan. Padahal kami orang Kristen. Tuhan ampuni kami. Kami mau merubah perkataan kami. Pendengaran kami juga Tuhan. Kami mau berubah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati kami. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin amin Tuhan. Besar anugerah-Mu. Biar musik saja. Tuhan, kami berdoa hari ini. Kiranya Engkau berkenan dan memberkati keluarga kami Tuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan, mari hamba-Mu berdoa minta belas kasihan-Mu.
Sembuhkan yang sakit Tuhan. Kuatkan yang lemah, angkat yang jatuh. Hibur yang susah Tuhan. Berkati yang kurang, yang membutuhkan pekerjaan. Usaha hari-hari ini Tuhan, buka jalan Tuhan. Butuh hari ini. Sebab Tuhan mengajar kita dalam doa Bapa kami. Minta makanan yang secukupnya. Minta kebutuhan-Mu. Oh rapasyakatakaralabayaralaba. Tuhan, berkati kebutuhan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan sudah sembuhkan yang sakit. Hari ini kami sudah sembuh. Kami sudah sembuh ya Tuhan. Bilur darah Yesus yang tertumpah di kayu salib menyembuhkan kami. Tuhan, kami angkat tangan berdoa. Bawa gembala sidang kami Tuhan. Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo dan keluarga besar Tuhan. Tuhan Yesus, pelihara hamba-Mu ini Tuhan. Berkati hamba-Mu dengan kesehatan dan kekuatan Tuhan. Begitu juga Pak Welar, Ibu Molin Tuhan, gembala pembina kami di GBI Emerald CK4 ini Tuhan. Kami semua anak-anak-Mu yang melayani di gereja ini Tuhan, berkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa hari ini jemaat-Mu Tuhan, bahkan Gadinias Residen diberkati berlimpah-limpah, diberikan ketentraman, keamanan ya Tuhan, kesejahteraan. Bapa, kami juga hari ini kalau Engkau izinkan kami untuk memberi persembahan, Tuhan berkati persembahan kami. Terima kasih banyak Bapa. Bukan berkat Tuhan di atas persembahan kami, persepuluhan yang kami kembalikan, ucapan syukur, persembahan umum. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Engkau baik, Engkau sungguh baik. Mari nyanyikan pujian ini. Katakan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Nah, mari angkat kedua tangan saudara dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati-Mu, melindungi-Mu, menyinari-Mu dengan wajah-Nya, memberikan engkau kasih karunia, menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan sejahtera dari Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus tinggal menyertai saudara sekalian sampai selamanya dalam nama Tuhan Yesus. Yang terima berkat sama-sama mari katakan, amin. Shalom, Tuhan Yesus berkati.